Oke, baik. Tadi kita sudah belajar tentang konten dan juga structures gitu ya. Sebelumnya belajar tentang opening. Jadi opening udah bisa, gimana ngurutinnya udah mulai bisa. Nah, sekarang kita mulai praktek nih ya, bikin presentation skill. Jadi ini bisa dibilang ini adalah bungkusnya gitu ya. Setelah ini kalian akan saya berikan tugas untuk bisa mempraktekannya. Baik, bicara tentang presentation skill, ada 3 topik yang akan saya angkat gitu ya. Pertama adalah aturan Guy Kawasaki. Ini ada orang Jepang yang sempat kerja di Apple. Orang ini asik banget sih, canggih. Kalian bisa nonton banyak video dia di TEDx gitu ya. Kedua, cara otak bekerja, dan yang ketiga adalah aturan 100, 75 dan juga 50. Ini aturan yang saya bikin sendiri ya, itu teorinya saya sendiri ya. Oke, pertama adalah aturan G Kawasaki gitu ya. Aturan G Kawasaki ini bunyinya gini. Namanya adalah aturan 10 20 30 ya. Aturan 10 20 30 dalam presentasi ala G Kawasaki. Apa itu aturan 10 20 dan 30 gitu ya. Ini dia. 10 pertama adalah kalau kamu presentasi bagusnya, ini kalau saya bicaranya tentang presentasi di depan audiens ya, yang luas, yang umum ya. Saya nggak bicara tentang bagaimana dosen presentasi, karena kadang-kadang kalau dosen presentasi dia harus ngejar bahan, jadi harus jumlahnya relatif banyak. Tapi kalau kalian presentasi sebagai profesional, terutama ya, saya tahu di sini banyak yang punya cita-cita punya startup suatu saat dan juga melakukan pitching. Itu kalau bisa slide kamu nggak lebih dari 10 menit. Ya. Slide terbaik adalah nggak lebih dari 10 jumlahnya. Kedua adalah waktu kamu presentasi sebaiknya nggak lebih dari 20 menit. Karena kenapa? Itu ada kurvanya. Pertama orang masih konsen, begitu udah mulai ini turun, drop. Nah, 20 menit itu udah kita ada di puncak. Jadi itu dia. Makanya perhatiin kalau ada webinar sampai 3 jam, wah kemarin saya Zoom sampai 3 jam benar-benar lemes gitu ya. Jadi menurut saya 10 slide, 20 menit maksimal, dan juga font kamu minimal ukurannya adalah font ukuran 30. Ya. Kalian bisa perhatiin nih, ini ukuran 30, ini ukuran 20, ini ukuran 15. Ya, nggak enak kan? Gitu. Apalagi kalau ternyata peserta Zoom kamu neranginnya via Zoom, ternyata peserta Zoom kamu ngelihatnya pakai HP gitu. Wah, udah kecil banget deh. Makanya ingat selalu prinsip 10, 20, 30. 10 slide, 20 menit, fontnya ukuran 30. Ya, sip, aman. Lanjut. Kemudian cara otak kita bekerja. Ini pernah saya singgung di beberapa video YouTube saya, ya, bahwa cara otak kita bekerja tuh teman-teman adalah kita selalu menangkapnya gambar besar dulu baru detail, ya. Jadi kalau kita ngelihat orang, wih cewek cakep gitu ya, cowok ganteng, wih ada anak lucu amat tuh, anak kecil gitu ya. Kita selalu ngelihatnya sesuatu dulu gitu. Atau ada orang lewat, wih bajunya ngejreng banget warnanya gitu ya. Wih mobilnya gitu ya. Kita selalu begitu gitu. Jadi kita nangkap gambar besarnya dulu. Kita nggak pernah lihat mobil, wih mobil ini harganya sekian, peleknya ini segala, wah jarang. Kita pasti nganggap gambar besarnya dulu gitu. Begitu once kita tertarik dengan gambar besar, maka kita akan masuk ke detail. Itulah cara otak kita bekerja. Nah, teori ini dipakai sama John Medina, your brain craft meaning before detail. Jadi otak kita tuh nangkep arti dulu sebelum detail. Jadi selalu bicaranya tentang big picture. Makanya kalau tadi teman-teman perhatiin di slide awal, saya ngasih tahu bahwa oke, saya akan terangin tentang 3 ya. Teorinya G Kawasaki, bagaimana otak bekerja, dan juga teori 100, 75, 50. Itu nggak lain adalah saya memberikan gambaran besarnya dulu ke teman-teman. Supaya teman-teman bisa aware, bisa tahu bahwa oh iya, oke, baik, berarti cuma 3 ya. Nah, itu saya ngasih gambar besarnya dulu ya. Nah, ini contoh. Kalau kita ngelihat macan ini, pasti kita serem gitu ya. Pasti serem banget. Dan kita cenderung akan kabur duluan gitu. Saya baru terima tuh video WA orang jalan di hutan dikejar sama gini. Dia jalan tapi diikutin gitu. Yang ada dia serem gitu ya. Kita nggak pernah detail untuk waduh gila ya, ini berapa ya jumlah totalnya gitu ya. Aduh matanya kayaknya asik deh gitu. Nggak pernah. Tapi kita selalu ngelihat detail dan kemudian kita decide kita mau kabur apa enggak. Itu yang saya bilang bahwa orang lihat gambar besarnya dulu.
Sama halnya dengan ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, kalau kita ngelihat slide kebanyakan bentuknya begini gitu ya, atau kalian banyak ngelihat slide dosen kalian bentuknya begini, maka kita akan kesusahan untuk ngapalin. Ya, karena kenapa? Tulisannya terlalu banyak, langsung masuk ke detail. Padahal kalau dia tulis hanya digital marketing, mobile insight, business analytics, sosial media, cloud, modern analysis, kita akan cenderung bahwa oh ya gampang cuma 6, gampang gua hafalin. Tapi begitu lu udah lihat semuanya, pusing. Ya, itu yang tadi juga sebenarnya dalam konsep cue card yang tadi saya bilang berulang-ulang. Karena kita ngapalin kata kuncinya. Nah ini juga sama ya, kita nggak pernah ngelihat detail kok, tapi kita ngelihat yang umumnya dulu. Nah ini kemudian saya ubah. Kemudian kalau diubah, bayangin bentuknya bisa jadi kayak gini. Kan lebih enak ya teman-teman ya, ngelihatnya lebih asik gitu loh. Kalian ngelihatnya ya, oh iya modern analytics, cloud, sosial media gitu. Masalah ininya nanti mau dihafalin apa enggak, ya itu terserah kalian gitu ya. Itu juga audiens bisa memutuskan. Tapi dengan dibantu gambar, kemudian kalian bentuk gini, jadinya lebih enak. Bayangin deh, ini diubah jadi begini. Pasti kalian lebih prefer yang kedua. Selanjutnya, sama juga ya kalau bikin spek kayak gini, wah gila nih spek apaan gitu ya. Ini paling banyak sih di toko handphone, kalau lu jalan ke Jambu 2, jalan ke Roxy, oh, sekarang udah kasihan sih ya dua tempat itu. Udah nggak musim orang beli handphone datang gitu ya. Ke Mangga 2, kemana orang beli handphone sekarang ya udah di marketplace gitu ya. Tapi seringnya kita dapat spek kayak gini di toko, yang kadang-kadang kita bingung nih apa gitu ya. Nah, kadang-kadang makanya orang iklan itu pintar sekarang. Dia nggak mau bikin iklan kayak gini gitu. Dia maunya kalau bikin iklan simple kayak gini. Kenapa? Karena kita kalau diperhatiin ada iklan di YouTube baru 2 menit, 3 menit juga cut gitu kan. Baru iklan 2 detik pindahin, skip gitu kan. Makanya dia harus benar-benar punya sesuatu yang eye catchy, begitu baru 2 menit orang putusin gue mau ngeliat deh nih gitu ya. Bayangin, kalau orang baru gini iklan di YouTube kayak gini nggak ada, tapi orang iklan di YouTube gini. Oh iya, ini apa sih? Kok lucu? Nah, orang akan nunggu. Jadi makanya saya bilang kesan pertama memang harus dibuat begitu menggoda gitu ya. Itu yang saya bilang kenapa kita perlu gambar besar dibandingkan detail. Oke, ini the last part. Wah, aturan terakhirnya namanya 175 dan 50 ya. Teorinya sederhana. Nah, ini menurut saya, ini adalah komposisi antara gambar dan tulisan. Kalau teman-teman perhatiin semua slide saya mengajar, rata-rata saya memegang teguh aturan ini gitu ya. Ini aturan yang buat saya adalah manusia sekarang lebih suka video dibandingkan gambar. Dan orang sekarang lebih suka gambar dibandingkan tulisan. Maka, mau nggak mau, kita harus bilang bahwa gambar harus lebih dominan dibandingkan tulisan. Makanya saya bikin teori juga yang namanya 175 dan juga 50. Apa itu? Boleh jadi satu slide itu gambar aja tok, jebret gitu ya. Ingat kan tadi gambar macan tadi? Itu 100% gambar loh. Bisa nggak jadi slide? Bisa. Atau 100% gambar orang nangis, muka orang bete gitu ya. Gitu ya. Kita bisa nerangin corona nggak? Bisa pakai gambar muka orang bete. Bete lah di rumah aja gitu ya. Kalian ini kan para millennials gitu ya. Kalau dikasih beban sama dosennya gitu ya, merasa tertekan. Itu ciri milenial tuh. Tapi begitu nggak dikasih beban, rebahan gitu. Nah, itu millennials. Jadi menggambarkan millennials bisa dengan satu gambar yang bek gitu ya. Nah, selanjutnya bisa juga 75 gambar, 25% tulisan. Jadi nanti gambarnya di atas, ininya di sini gitu. Saya sebenarnya juga nggak jago desain, cuman karena saya kebanyakan bikin slide-nya pakai Keynote. Keynote itu memang jadi ngebuat orang yang blow on jadi kelihatan pinter, orang yang nggak pinter jadi kelihatan cerdas gitu ya. Ngebuat orang yang pinter jadi makin brilian. Jadi menurut saya karena di Keynote dia nyiapin template, di Keynote dia nyiapin font-nya gitu. Jadi saya tinggal naruh-naruh aja. Intinya sih menurut saya kalian bisa cari ya aplikasi yang bagus untuk presentasi. Orang sekarang bikin presentasi, bikin flyer bisa pakai Canva. Orang bisa bikin presentasi dari 10 tahun yang lalu pakai Prezi. Prezi itu bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi nggak melulu harus pakai PowerPoint, pelajari teknik baru, tapi jangan lupa orang lebih suka gambar dibanding tulisan. Jadi prinsip 75-25 ini juga bisa kalian terapkan. The last one, ini adalah prinsip 50-50. Nah, kalau kalian perhatiin, saya sering naruh gambar 50 di kiri, 50 di kanan gitu ya. Nah, ini juga akan membantu juga sih. Pak, boleh nggak Pak tulisannya 75? Kalau udah kepepet banget sih mungkin boleh ya. Tapi saya sebetulnya paling menghindari melakukan itu, teman-teman ya. Oke, materinya sampai sini.
Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut di sesi tanya